Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Untuk materi mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, ini bisa kalian dapatkan pada saat kalian kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Langsung saja kita bahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Terlebih dahulu kita akan bahas mengenai pengertian. Kolonialisme merupakan paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah di luar batas negaranya. Sedangkan untuk imperialisme merupakan suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Dari pengertiannya saja kita harus dapat memahami apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme. Kalau kolonialisme itu datang, monopoli perdagangan seperti itu, dalam batas-batas tertentu. Kalau imperialisme itu sudah tahap selanjutnya. Jadi negara penjajah itu sudah membentuk negara jajahan di wilayah yang dikuasainya. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari kolonialisme dan imperialisme, antara lain di sini kolonialisme eksploitasi. Jadi mengeksploitasi suatu wilayah untuk mendapatkan kekayaan alamnya. Ini kolonialisme eksploitasi. Contohnya ya Belanda di Indonesia. Kemudian ada namanya kolonialisme penduduk. Yakni ada suatu negara yang mana penduduknya terlalu banyak, kemudian dikirim ke wilayah yang lain untuk perluasan wilayah. Selanjutnya ada kolonialisme deportasi, yaitu kolonialisme yang mana warga negara yang ada di wilayah tersebut dibuang ke negara lain. Nah, contohnya saja yakni kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris. Banyak narapidana yang di Inggris kemudian dibuang ke wilayah lain. Misalnya saja di Australia dan di Amerika. Ini merupakan berbagai contoh bentuk kolonialisme. Sedangkan imperialisme di sini ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno itu yang semboyannya 3G, gold, glory, dan gospel. Sedangkan untuk imperialisme modern ini terjadi pasca revolusi industri di Inggris yang mana tujuannya berkaitan dengan masalah industri. Sudah paham ya mengenai apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme. Nah, kolonialisme dan imperialisme itu tidak bisa dipisahkan dari adanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Ini di dalam peta ini ada bangsa Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis. Adapun latar belakang bangsa barat melakukan penjelajahan samudra antara lain jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki, mencari tempat penghasil rempah-rempah, kemajuan dalam bidang iptek, contohnya saja dalam bidang kapal, penemuan kompas, bubuk mesiu, kemudian ingin membuktikan teori dari Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, kemudian adanya semangat 3G, gold, glory, gospel, gold itu emas, ingin mencari kekayaan yang berupa emas, ini terkait dengan politik merkantilisme, yakni menumpuk kekayaan berupa logam mulia. Glory ini adalah kejayaan dengan memperluas wilayahnya, gospel menyebarkan agama Nasrani. Dan juga latar belakang yang lain yakni terinspirasi dari buku catatan Marco Polo yang berjudul The Travel of Marco Polo, yang mana Marco Polo melakukan perjalanan dari Venesia, Italia dan sampai akhirnya ke Cina melalui jalur sutra. Kemudian pulangnya dari Cina, dia lewat jalur laut dan pernah singgah di wilayah Indonesia. Ini merupakan latar belakang penjelajahan samudra yang tidak bisa dilepaskan dari adanya kolonialisme dan imperialisme bangsa barat.
Masa penjajahan Portugis di Indonesia. Nah, ini adalah penjelajah samudra dari Portugis, antara lain ada Bartolomeus Dias yang sampai Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kemudian ada Vasco da Gama yang sampai di Kalkuta atau Calicut, India. Dan ini adalah Alfonso de Albuquerque yang sampai ke Malaka, kemudian nanti melanjutkan perjalanan sampai Maluku. Nah, pada tahun 1511 Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka. Kemudian Portugis melakukan monopoli perdagangan, melarang pedagang-pedagang lain untuk berdagang di Malaka. Akibatnya kemudian muncullah berbagai perlawanan dari kerajaan di Indonesia, antara lain di Aceh yang dipimpin awalnya Sultan Ali Muhayyad Shah, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda walaupun belum berhasil. Kemudian dari Demak ada namanya Adipati Unus yang pernah melakukan serangan ke Malaka. Kemudian Adipati Unus mendapatkan julukan Pangeran Sabranglor dan juga Demak pernah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Pada saat itu kerajaan Pajajaran bekerja sama dengan Portugis. Akhirnya pasukan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa berhasil direbut, dirubah namanya menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Dan selanjutnya perlawanan dari kerajaan Ternate yang ada di Maluku yang dipimpin oleh Sultan Khairun, kemudian dilanjutkan Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1575, Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Akhirnya Portugis menetap di Timur-Timur. Adapun pengaruh Portugis di Indonesia antara lain musik keroncong, tanjidor, bahasa Portugis yang banyak diserap dalam bahasa Indonesia seperti bendera atau menjadi bendera, pena, domingo menjadi minggu, gratis, dan lain sebagainya itu merupakan bahasa serapan dari bahasa Portugis. Selain bangsa Portugis juga kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Nah, bangsa Spanyol sampai di Kepulauan Maluku tahun 1521 dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Ini melanjutkan perjalanan dan Magellan yang meninggal dunia di Filipina. Nah, di Maluku, Spanyol membantu Tidore dalam persaingannya menghadapi Ternate yang dibantu oleh Portugis. Kita harus flashback terlebih dahulu ketika awal perjalanan penjelajahan samudra, dua negara ini, Spanyol dan Portugis, merupakan negara pelopor penjelajahan samudra. Agar tidak terjadi persaingan, oleh Paus dipisahkan dengan adanya perjanjian Tordesillas. Spanyol berlayar ke arah barat, sedangkan Portugis berlayar ke arah timur. Nah, mereka akhirnya ketemu juga di Maluku. Akhirnya disepakati lagi perjanjian baru yakni Perjanjian Saragossa tanggal 22 April 1529 yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Kemudian Spanyol akhirnya meninggalkan wilayah Maluku. Spanyol juga singgah di Sulawesi, antara lain di Manado dan juga Minahasa. Pada tahun 1645, Spanyol juga harus meninggalkan Minahasa karena harus mendapatkan perlawanan dari rakyat Minahasa yang menentang monopoli perdagangan kesewenang-wenangan dari Spanyol. Ini merupakan Juan Sebastian Elcano yang nanti akhirnya melanjutkan perjalanan sampai di Spanyol. Jadi ini salah satu tokoh yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Sebelum dibentuknya VOC, Belanda sudah datang ke Indonesia tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten. Rutenya, kalau kalian lihat tadi rute perjalanannya, itu Belanda menempuh jalur yang berbeda yang ditempuh oleh Portugis. Nah, Belanda itu tidak melalui Selat Malaka, akan tetapi dari Afrika Selatan Belanda melintasi Samudra Hindia dan sampai di Banten tahun 1596. Nah, 1596 Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman diusir oleh rakyat Banten karena kesewenang-wenangannya, akhirnya dia kembali ke Belanda. 2 tahun kemudian rombongan kedua yang dipimpin oleh Jacob van Eyck datang lagi ke Banten. Akhirnya Jacob van Eyck belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman, akhirnya berhasil mendapatkan rempah-rempah. Nah,
VOC ini diperkasai oleh Oldenbarneveldt pada tanggal 20 Maret 1602. Gubernur Jenderal yang pertama yaitu Pieter Botha. Nah, untuk gubernur jenderal lainnya yang terkenal dari VOC yaitu J.P. Koen atau Jan Petersen Koen yang memindahkan pusat ibu kota VOC dari yang ada di Ambon dipindah ke Jakarta atau nanti dirubah namanya menjadi Batavia. Adapun maksud dari JP Kun memindahkan itu karena Ambon itu terlalu jauh dari lalu lintas perdagangan saat itu yang melewati Selat Malaka. Nah, adapun latar belakang dibentuknya VOC antara lain menghindari persaingan dagang sesama pedagang Belanda, kemudian untuk memonopoli perdagangan, untuk menghadapi persaingan dagang dengan kongsi dagang lain dari negara lain. Misalnya saja dari Inggris itu membentuk EIC. Kemudian VOC dibekali dengan namanya hak oktroy, hak istimewa, antara lain hak monopoli perdagangan, hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri, hak mengadakan perjanjian, hak mendirikan benteng, hak melakukan pungutan pajak, hak memiliki angkatan perang sendiri. Gara-gara hak oktroy inilah sehingga ada anggapan VOC itu bagaikan negara di dalam negara. Jadi dengan berbagai hak ini VOC boleh mencetak uang sendiri, boleh memiliki pasukan sendiri, boleh mengadakan perjanjian, boleh menyatakan perang. Ini seolah-olah VOC itu sebuah negara. Padahal VOC itu bukanlah negara. VOC itu hanyalah kongsi dagang. Kemudian kebijakan VOC di Indonesia antara lain Verpflichte Leverente, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Kemudian ada kontingenten, yakni kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Ada juga hak ekstirpasi, yakni hak di mana VOC menebang pohon rempah-rempah yang jumlahnya berlebihan. Tujuannya adalah agar rempah-rempah jumlahnya terbatas sehingga harganya mahal. Ini untuk mengendalikan harga dari rempah-rempah. Kemudian juga ada namanya pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini pelayaran yang dilakukan oleh VOC dengan menggunakan perahu kura-kura di Maluku ini untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan. Kemudian ada divide et impera, yakni adu domba. Biasanya VOC akan mengadu domba tokoh dalam sebuah kerajaan yang sedang mengalami konflik. Sebagai contoh, VOC mengadu domba antara Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Sultan Hasanuddin dari Gua Talo, sedangkan Aru Palaka dari Kerajaan Bone. Politik divide et impera lainnya dari VOC, contohnya saja Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten diadu domba dengan anaknya sendiri, yakni Sultan Haji. Dengan adanya adu domba ini, yang mendapat keuntungan adalah VOC, sehingga nanti VOC bisa tumbuh menjadi salah satu kongsi dagang paling kaya di dunia. Selain itu, kebijakan VOC lainnya yaitu Preanger-Stelsel, ya ini kewajiban untuk menanam kopi di daerah Priangan, Jawa Barat. Setelah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, akhirnya VOC juga mengalami kemunduran. Antara lain penyebabnya adalah korupsi dari internal pegawai banyak pegawai VOC yang korupsi, biaya perang yang besar, harus menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia, misalnya saja Kerajaan Banten, langsung ada Kerajaan Mataram, ada Kerajaan Kuatalo, itu membutuhkan biaya perang yang besar. Persaingan dagang dengan kongsi dagang lain, misalnya dengan kongsi dagangnya miliknya Inggris, biaya kepegawaian yang besar, karena luas wilayah yang dikuasai oleh VOC yang besar, adanya perdagangan gelap dan juga kemiskinan rakyat Indonesia sehingga tidak bisa membeli produk-produk dari VOC. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC secara resmi dibubarkan oleh Belanda. Kemudian Hindia Belanda langsung di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Kemudian
Masa Daedalus 1808-1811. Nah, Daedalus ini merupakan tokoh yang diutus oleh Louis Bonaparte. Kita harus melihat peta perpolitikan dunia pada saat itu, yang mana Belanda itu berhasil dikuasai oleh Prancis. Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte berhasil menduduki wilayah Belanda. Nah, Napoleon Bonaparte kemudian menunjuk Louis Bonaparte untuk menjadi pemimpin di Belanda. Nah, Louis Bonaparte kemudian mengutus Herman Willem Daedalus untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris merupakan musuh bebuyutan dari Perancis. Kebijakan Daedalus dalam bidang pemerintahan antara lain membatasi kekuasaan raja, mengurangi hak-hak feodal pejabat. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur, yang setiap prefektur nanti dipimpin oleh seorang prefek. Dalam bidang pertahanan, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Ini dilakukan dengan kerja rodi. Kemudian membangun pangkalan laut di Anyer dan Ujung Kulon, membangun benteng. Yang selanjutnya adalah membentuk pasukan dari pribumi. Kemudian Daedalus juga membentuk 3 peradilan untuk orang Eropa, untuk orang Timur Asing, dan untuk pribumi Indonesia. Kemudian Daedalus juga melakukan pemberantasan korupsi. Untuk mendapatkan pemasukan, Daedalus melakukan kebijakan antara lain penjualan tanah kepada pihak swasta, penyerahan wajib hasil pertanian, dan juga pemungutan pajak. Akhirnya tahun 1811 Daedalus digantikan oleh John William Jenson. Pergantian Daedalus ini dikarenakan Daedalus banyak menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, dan juga Daedalus dianggap terlalu keras terhadap warga pribumi. Akhirnya digantikan oleh John William Jenson. Pada tanggal 18 September 1811 ini diadakan perjanjian Tuntang, yang mana wilayah Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris. Jadi Inggris melakukan serangan terhadap tanah Jawa, terhadap Pulau Jawa. Johnson itu tidak tahu apa saja yang sudah disiapkan oleh Daedalus, sehingga Inggris berhasil menguasai tanah Jawa. Akhirnya diadakan namanya perjanjian Tuntang atau kapitulasi Tuntang, yang mana nanti wilayah Jawa, Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris. Ini adalah Daedalus, sedangkan ini adalah Jenson. Selanjutnya, Inggris yang berhasil menguasai Hindia Belanda kemudian menunjuk Raffles sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan antara lain membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan, menghapus peran bupati sebagai pemungut pajak, merestui berdirinya Pakualaman. Kemudian kebijakan dalam bidang ekonomi menerapkan land rent atau sewa tanah, memperkenalkan sistem ekonomi uang, menghapus kerja rodi, penyerahan wajib, perbudakan, menerapkan pajak per individu, memberikan kebebasan petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran. Pemerintah Raffles berakhir pada tahun 1816, kemudian digantikan oleh John Vendal. Nah, peninggalan Raffles di Indonesia antara lain merintis kebun raya Bogor, menulis buku History of Java, juga Raffles itu concern terhadap penelitian, salah satunya nanti ditemukannya bunga raksasa, bunga bangkai, yang nanti dinamakan bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian kekuasaan Inggris di Jawa harus berakhir dengan adanya Konvensi London, yang mana wilayah Hindia Belanda diserahkan dari Inggris kepada Belanda. Jadi tadi ada kapitulasi Tuntang, yang mana wilayah Hindia Belanda diserahkan dari Belanda kepada Inggris. Lawannya adalah Konvensi London, itu dari Inggris kepada Belanda. Kemudian masa Van der Kepelen ini merupakan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1816 sampai 1826.
Tugasnya mengisi kas kerajaan Belanda. Kebijakannya antara lain ini memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya, menghapus peran pejabat lokal, menetapkan pajak untuk penduduk pribumi. Rakyat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, muncul pemberontakan di Ponegoro yang mengeras keuangan Belanda. Van der Capellen kemudian digantikan oleh Hendrik Marcus de Kok. Tujuan utama Van den Bosch di Hindia Belanda adalah mengisi kas negara yang kosong akibat membiayai banyak perang. Contohnya saja perang di Ponegoro dan perang Patri. Nah, Van den Bosch ini merupakan pencetus sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Tanaman wajib antara lain kopi, tebu, nila, dan lain sebagainya. Ketentuan tanam paksa atau peraturan-peraturan tanam paksa antara lain desa menyerahkan tanahnya 1/5. Kemudian tanah bebas dari pajak. Kegagalan tanam akibat alam ditanggung pemerintah, kelebihan panen diserahkan kepada petani, dan yang tidak memiliki tanah bekerja 65 hari di perkebunan Belanda. Ini merupakan ketentuan tanam paksa yang nanti akan mengalami banyak penyimpangan pada saat pelaksanaannya. Misalnya saja, tanah yang harus disediakan itu lebih dari 1/5. Terus tanah masih terkena pajak, kegagalan tanam menjadi tanggung jawab petani, kelebihan panen tidak diserahkan kepada petani, dan ini yang tidak memiliki tanah bekerja di perkebunan Belanda lebih dari 65 hari. Tanam paksa ini kemudian menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi Belanda. Bagi Indonesia, dampak positifnya Indonesia mengenal tanaman ekspor dan sistem irigasi. Akan tetapi sebenarnya tanam paksa itu merugikan bagi bangsa Indonesia. Makanya kemudian terdapat berbagai tokoh penentang tanam paksa, antara lain Edward Weizsäcker yang nanti menulis novel yang berjudul Max Havelaar, ada Van Deventer dengan politik etisnya, Baron van Hove, dan juga Van der Putte. Ini merupakan kebijakan pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch yang nanti namanya Van den Bosch ini dia diabadikan menjadi benteng di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, setelah mengalami berbagai kritikan terhadap tanam paksa, kemudian diterapkan namanya politik pintu terbuka. Nah, politik pintu terbuka latar belakangnya adalah kemenangan kelompok liberal di parlemen Belanda. Mereka menginginkan kebebasan dalam mengelola tanah jajahan. Munculnya kritik terhadap pelaksanaan tanam paksa yang katanya sangat merugikan rakyat Indonesia, banyak memakan korban jiwa, terutama kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Pengaruh dari revolusi industri di Inggris ini merupakan latar belakang dari penerapan politik pintu terbuka di Hindia Belanda. Selain itu muncul Undang-Undang Agraria 1870 yang isinya pembagian tanah jajahan menjadi tanah milik pribumi serta tanah milik pemerintah. Pihak swasta dapat menyewa tanah baik milik pribumi maupun pemerintah selama 75 tahun. Pemerintah akan mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Ini merupakan isi dari Undang-Undang Agraria 1870. Kemudian muncul juga Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Di Indonesia kemudian terkenal dengan salah satu penghasil gula terbesar pada saat itu. Kemudian muncullah berbagai perkebunan-perkebunan dan juga pabrik-pabrik di Indonesia. Pada tahun 1888, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut Kuli Ordinanti. Ini undang-undang mengenai kuli kontrak. Selain itu juga terdapat Punale Santie yang memuat ketentuan bahwa pekerja-pekerja yang kontrak tadi yang melarikan diri dari perkebunan di Sumatera Timur dapat ditangkap oleh pihak polisi dan dibawa kembali ke perkebunan dengan kekerasan jika mereka mengadakan perlawanan. Jadi ada Kuli Ordinanti, ini undang-undang kontrak, kemudian ada hukumannya berupa Punale Santie. Ini.
merupakan politik pintu terbuka. Adapun dampak adanya politik pintu terbuka, meningkatkan jumlah pengusaha, muncul berbagai perkebunan swasta asing, terjadinya eksploitasi tanah secara besar-besaran, dan juga terjadi pengerahan tenaga kerja. Yang terakhir yang kita bahas adalah politik etis atau politik balas budi. Ini pencetusnya adalah Van de Venter dengan menulis sebuah artikel di majalah The Gibbs dengan judul An Erased Duel, yaitu suatu hutang budi yang mana Van de Venter itu menganggap bahwa Belanda harus membayar hutang budi terhadap Indonesia karena pembangunan yang ada di Belanda itu merupakan uang dari Hindia Belanda. Nah, Van de Venter kemudian mencetuskan yang namanya trilogi Van de Venter, yakni edukasi, irigasi, emigrasi. Edukasi itu adalah pendidikan, jadi pemerintah Hindia Belanda harus memberikan pendidikan kepada warga pribumi. Irigasi ini pengairan. Pengairan itu Belanda membuat saluran-saluran irigasi untuk mengairi tanah-tanah pertanian pribumi, dan emigrasi yakni perpindahan penduduk. Tujuannya untuk memeratakan penduduk itu secara teoritis, tetapi secara prakteknya sebenarnya dari edukasi ini adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dengan biaya yang murah. Nah, irigasi ini, pembangunan saluran irigasi ternyata tidak untuk mengairi tanah petani, melainkan untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda. Kemudian emigrasi itu ternyata bukan untuk memeratakan penduduk, tapi untuk memenuhi tenaga kerja pada perkebunan-perkebunan Belanda yang ada di luar Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar negeri, yaitu di Suriname. Nah, salah satu dampak penting adanya politik etis itu adalah munculnya golongan terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Demikianlah mengenai berbagai materi pada bab perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi materi ini tidak sudah secara kronologis, tetapi tidak secara mendetail, akan tetapi hanya peristiwa-peristiwa yang besar saja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.